Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini kami merayakan Santo Andreas, Rasul. Engkau memilih salah satu dari 12 Rasul untuk lebih dekat dengan Engkau. Mengerti, memahami, untuk memasuki pikiran, jiwa, hati, dan kehendak-Mu. Semoga kami juga dipanggil untuk lebih dekat dengan Engkau, seperti Rasul Andreas ini. Dan kemudian berani mewartakan kepada orang yang dekat dengan dia, Petrus, dan orang-orang di sekitarnya. Mewartakan Kristus karena dia menemukan dan terpesona pada Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 30 November hari Senin ini, Pesta Santo Andreas, seorang murid Yohanes Pembaptis yang tahu dari pewartaan Yohanes siapakah Mesias itu. Maka ketika dia menemukan Mesias sesungguhnya, dia pergi kepada Yesus. Dia meninggalkan Yohanes Pembaptis. Apa yang ia cari, apa yang ia dambakan, dia temukan pada Yesus. Dan dia mengatakan, aku menemukan Kristus. Lalu ia bagikan perjumpaan pertemuannya dengan Yesus itu. Ia terpesona pada Yesus. Kepada saudaranya, Petrus. Dan kita tahu, kita bersyukur karena Andreas. Karena Petrus menjadi sokok guru gereja, fondamen gereja, kunci kerajaan surga ada pada Petrus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Advent ini, hari pertama dari masa Advent ini, kita mengajak dari Andreas, yaitu apa? Saya akan bertanya kepada Anda, dan mungkin kita juga merasa, bukan hanya Anda, kepada saya juga sendiri. Apakah aku dekat dengan Yesus? Sejauh mana kedekatanku itu dengan Yesus? Sejauh mana aku terpesona pada pribadi Yesus? Sejauh mana aku mencari Yesus dan menemukan Dia, sehingga aku meninggalkan gaya hidup lamaku, meninggalkan cara hidupku yang lama, akan bahkan meninggalkan segala sesuatu untuk berjumpa dengan Yesus. Atau lebih dalam lagi, bagaimana aku berusaha mencari cara-cara untuk bergaul, berjumpa dengan Yesus sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin pandemi ini, virus ini memang diberikan kepada kita atau terjadi pada kita supaya kita dengan sungguh-sungguh memikirkan, merenungkan, meresapkan, merefleksikan sungguh-sungguh secara mendalam sejauh mana relasiku dengan Yesus. Kita tidak hanya menjadi penonton seperti begitu banyak ribuan orang. Coba saya seringkali memikirkan begitu banyak ribuan orang yang terpesona pada Yesus. Tapi setelah itu selesai, habis, dan hanya mungkin 12 orang. Tidak lebih dari itu. Tidak banyak dari itu, mungkin 15 orang atau 20 orang lah. 3 tahun Yesus hanya mendapatkan murid yang sebegitu kecil dari ribuan orang. 3.000 orang, 4.000 orang ketika Yesus membuat mujizat pergandaan roti. Siapa yang mau lebih dekat? Pertanyaannya. Atau kita hanya sekedar penonton, pengikut, follower aja, yang tidak sendiri masuk ke kedalaman. Ya, jadi kunci pertanyaan saya kepada Anda, pertanyaan kepada kita semua, apakah aku terpesona? Apakah aku telah menemukan Yesus? Berjumpa dengan Yesus. Mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Yesus. Dan masuk ke dalam jiwa,
dan hati Yesus? Anda yang bisa menjawab. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Supaya dari sana bergerak. Dan salah satu indikasinya kalau kita belum sampai dalam perjumpaan dengan Yesus adalah kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Kita menjadi paranoid. Kita menjadi gelisah, takut terhadap sebanyak hal. Mau jadi apa hidupku, mau jadi apa keluargaku, mau jadi apa nanti, seperti apa nanti. Banyak hal. Karena tidak bersandar, tidak berjumpa dengan Yesus sendiri. Jadi kata dekat, kata mesra, kata akrab. Ya, melampaui pemikiran kita, melampaui jiwa kita, dan masuk dalam dunia roh. Jadi kita menjadi sepikir, sekehendak dengan Yesus. Memasuki apa sih Yesus maumu terhadap aku? Jadi saudara, jadi pertanyaan kita adalah pertanyaan yang fundamental dalam diri Anda sendiri. Apakah aku mencari Tuhan Yesus, terpesona pada Yesus, ingin mengerti Yesus lebih dalam, ingin menghayati apa yang Dia kehendaki dalam diriku? Saudara, semoga pertanyaan mendasar ini, terutama dalam masa Advent ini, ya, kita sungguh-sungguh mohon rahmat itu. Maukah Anda dekat dengan Yesus? Maukah Anda akrab dengan Yesus? Dan sebetulnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sudah dilakukan, sudah kita lakukan semua. Kita berdoa, kita mungkin juga berpuasa, mungkin kita bermati raga, mungkin baca kitab suci, kita berdoa rosario, ya. Mungkin saya hanya mau mengatakan mari kita review sebentar hidup doa kita. Review, kita cek kembali apakah doa-doaku itu sudah membawa aku pada perjumpaan dengan Yesus atau tidak. Silakan Anda review sendiri. Silakan Anda cek dan checklist dalam diri Anda. Sejauh mana, kapan saya pernah bertemu dengan Yesus? Kapan saya berjumpa dengan Yesus? Di saat apa? Atau ya sudah, tidak ada. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi, harus, kalau itu semua tidak memberikan jawaban, ya apa yang harus kita lakukan? Ya sekali lagi kita mencoba mengenal Yesus lewat sabdanya, lewat kitab sucinya. Ya, lewat kitab sucinya. Karena pertobatan itu, pembaharuan hidup tidak mungkin tanpa kitab suci. Kita masuk dalam kitab suci. Kita membaca, merenungkan, meresapkan sabda Allah. Berjumpa dengan Yesus dalam sabda itu, bergaul, akrab. Ya. Jadi kecintaan akan sabda Allah. Sabda Allah itu masih menjadi berbicara, menjadi mengena, bergaung. Hari ini misalnya sebagai contoh, saya ketika membaca, merenungkan kitab suci itu dan bertanya pada Yesus, Yesus apa artinya akrab? Apa artinya dekat? Apa artinya mesra? Ketika itu bertanya dan bertanya, saya mengatakan, ketika engkau mengenal kehendakku, ketika engkau mau sedikit demi sedikit mengerti apa yang menjadi kehendakku, merasakan sentuhan kasihku, mengalami itu. Jadi begitulah cara kita bergaul dengan Yesus. Merasakan, mengalami, menjadi saksi kehidupan Yesus. Saudara, semoga masa Advent ini Anda tetap memberikan waktu keempat, memberikan waktu 1/4 jam minimal setiap hari
membaca dan merenungkan dalam keheningan dan mendengarkan, sekali lagi mendengarkan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan kepada Andreas, kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes, ikutlah aku. Dan mereka ikut mendengarkan suara itu dan mengikut, segera meninggalkan segala sesuatu. Mendengarkan. Dan mereka mengikutinya. Mengikuti Yesus, menyerupai Yesus, menjadi seperti Yesus. Dan akhirnya mereka menjadi pewarta, menjadi rasul yang ulung, yang menjadi awal benih-benih Yesus ditanam di banyak tempat. Anda bayangkan hanya dengan 12 orang, begitu tersebar kemana-mana. Yesus tidak meminta begitu banyak orang. Ya. Tapi Yesus meminta orang memasuki hatinya. Dan Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Apakah Anda juga bisa membawa orang-orang itu kepada Yesus? Apakah Anda juga menjadi pembimbing orang-orang itu kepada Yesus? Sekali lagi, saya punya kelompok doa yang disebut kelompok doa Mahkota Maria. Saya belajar, saya membawa orang kepada Yesus. Ketika mereka memasuki kelompok doa ini, ya lewat YouTube, lewat ajaran, supaya mereka sendiri bertemu dengan Yesus. Mencintai Yesus lewat kitab suci. Mencintai Bunda Maria dan mencintai gereja. Berdoa untuk gereja. Karena lewat gerejalah kita diselamatkan. Bila Anda mau serius memasuki relasi yang akrab dengan Yesus, monggo silakan japri ke saya. Ya. Orang-orang yang ingin lebih dekat dengan Yesus. Semoga Anda digerakkan untuk mencari dan menemukan Yesus dalam hidup Anda. Dan harus berkorban untuk Yesus dan gereja. Supaya warta gembira dinyatakan kepada banyak orang. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.